ono wong ngaku mi'raj. Berarti sama dirinya dengan mengaku Nabi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak tobat bisa kafir. Berani membantah sesat napa mboten? Ini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad loh. Berikut ini ulama-ulama yang secara rendah hati mengakui keagungan atau kemuliaan Al-Habib Abdullah bin Abbas Buntet fitnah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebagai nabi. Nauzubillahi min zalik. Abbas Buntet. Nah, ini bantahan daripada Gus Ajir, teman-teman semuanya. Kita lihat dulu bantahannya seperti apa. Wong ngaku mi'raj. Berarti sama dirinya dengan mengaku Nabi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak tobat bisa kafir. Berani membantah sesat napa mboten? Ini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad loh. Berikut ini ulama-ulama yang secara rendah hati mengakui keagungan atau kemuliaan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Syekhona Kiai Haji Khalil Al-Bangkalani. Beliau yang merupakan ulama terkemuka di Nusantara mengijazahkan Ratibul Haddad, sebuah wirid yang disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wirid itu beliau ijazahkan kepada istri beliau dan juga kepada Kiai Abdul Karim, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Syekh Muhammad Mukhtar Atarid Bogor. Beliau merupakan sosok ulama karismatik asal Bogor yang mengambil sanad keilmuan dari para sadah Ba'alawi, termasuk sanad Al-Wirdul Latif, hingga mensyarahinya dalam sebuah kitab yang berjudul Ad-Durrul Munif fi Syarhi Wirdil Latif. Mengambil sanad, mengijazahkan hingga mensyarahi karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah sebuah bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap sosok tersebut. Bagi para pencari ilmu, nama-nama dan kitab-kitab yang telah kita sebutkan di atas tentu bukanlah sesuatu yang asing dan tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Dipuji oleh orang biasa mungkin tidak terlalu istimewa, tetapi dipuji dan diakui oleh orang-orang istimewa tentu adalah hal yang teramat istimewa. Jika sosok semulia dan sehebat ini justru dinarasikan mengaku sebagai nabi atau dituduh pelaku kesesatan oleh manusia zaman belakangan ini, maka kita seakan menafikan rantai ajaran dan kekayaan khazanah keilmuan para ulama besar yang telah kita sebutkan di atas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, dan informasi ini cukup viral, Ustadz Pandu Saputra yang bergabung ke PWI Laskar Sabilillah sempat mengalami dugaan percobaan persekusi dari sekelompok orang yang diduga terafiliasi dengan kelompok ex-FPI atau Kabib atau Mukibin Ba'lawi. Dan hari ini para pelaku tersebut telah minta maaf, yakni minta maaf ke organisasi PWI Laskar Sabilillah dan minta maaf ke ketua pimpinan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Kiai Haji Kusairi Abror beserta jajaran, dan minta maaf kepada Ustadz Pandu Saputra. Anda bisa saksikan ini video permintaan maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kiai Aktor, kami sekali lagi pribadi ini mohon maaf sebesar-besarnya apabila kejadian ini tidak ada sangkut pautnya masalah organisasi. Ini masalah pribadi kami dengan Ustaz Pandu. Jadi kami sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyangkut daripada organisasi PWI Sumatera Selatan. Sekali lagi kami minta maaf atas buruk sangka kami. Mungkin selama ini kami ada khilaf
masalah emosi sesaat, dan tak lain kami bertujuan untuk menyelamatkan saudara kami ini dari demi kebaikan, demi kerukunan, demi ketentraman daripada Palembang Darussalam. Amin amin. Ya siap kami maafkan, semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya, semakin banyak ukhuwah Islamiyahnya, semakin barokah untuk umat dan khususnya bangsa yang kita cintai dan Palembang Darussalam. Amin amin. Oke. Kita bersaudara sama-sama. Oke, sami-sami. Insyaallah. Ukhuwah Islamiyah. Yes, ya. Ya, ini video perdamaian dan permintaan maaf dikarenakan ada upaya hukum yang dilakukan oleh pengurus pimpinan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini Kiai Haji Qusairi Abror, beliau adalah ketua pimpinan wilayah, sekaligus juga beliau merupakan Rais Suriah PCNU Kabupaten Ogan Ilir dan pimpinan Pondok Pesantren Syafa'atul Tulab Indralaya Ogan Ilir. Beliau bersama tim hukum PWI LS langsung mendatangi Polda Sumatera Selatan dan mendatangi Polrestabes Kota Palembang untuk melakukan upaya hukum terkait dengan dugaan percobaan persekusi yang dialami oleh Ustadz Pandu Saputra. Dan alhamdulillah, karena memang PWI LS taat hukum dan lebih mengedepankan perdamaian, maka Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah menerima permintaan maaf tersebut dan klarifikasi hingga proses perdamaian. Tapi intinya ini menunjukkan kepada kita semua, jangan main-main dengan dugaan persekusi atau upaya-upaya lainnya yang sifatnya melanggar hukum. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, sempat viral video di mana Ustadz Pandu Saputra ditekan untuk meminta maaf dan membuat pernyataan tidak bergabung PWI atau tidak ikut PWI dan tidak membuat kegiatan di kediaman beliau. Maka kemudian para pengurus PWI se-Indonesia bereaksi dengan sikap tersebut dan kemudian meminta kepada PWI LS Sumatera Selatan untuk melakukan sejumlah upaya hukum. Nah, sampai di sini ini pembelajaran bagi kita semua dan sekaligus juga bagi segenap bangsa Indonesia dan wong Kitugalo, masyarakat Sumatera Selatan, untuk mengenal lebih dalam apa itu Organisasi Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah. Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia semakin hari fitnahan Abbas Buntet dan kelompoknya, kelompok para mukimat, para geng begal nasab semakin hari semakin luar biasa. Sekelas Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad saja dituduhnya mengaku sebagai nabi. Ya kan teman-teman? Na'udzubillahi min zalik. Saking bencinya Abbas Buntet kepada para habaib, Wali Allah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad saja dituduhnya, difitnahnya mengaku sebagai nabi. Na'udzubillahi min zalik teman-teman semua. Semoga kita mendapatkan kebaikan di dalam video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.